Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 18 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Kamis 17 Maret 2022, Indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah 0,40% atau 28,01 poin ke level 6.964,39. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi hariannya di 7.032,70 dan level terendahnya di 6.949,17. Volume saham yang diperdagangkan di bursa tercatat 21,97 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 15,06 triliun rupiah. Sektor keuangan menjadi pemberat laju indeks komposit dengan koreksi paling signifikan, yakni sebesar 0,61%. Investor asing terpantau masih membukukan aksi beli bersih atau net foreign buy sebanyak 854,69 miliar rupiah di seluruh pasar. Saham PT Bank Rakyat Indonesia menjadi yang paling banyak diborong asing dengan net buy mencapai 459,43 miliar rupiah. Kemudian, terdapat saham PT Astra International yang dibeli asing senilai 121,13 miliar rupiah dan saham PT Elang Mahkota Teknologi sebesar 92,33 miliar rupiah. Sebaliknya, saham PT Bank Sentral Asia dilepas asing dengan net sell 111,64 miliar rupiah. Selain itu, saham PT Indo Tambang Raya Megah juga dilego asing sebanyak 55,92 miliar rupiah dan saham PT Bank Mandiri sebesar 26,70 miliar rupiah. Pelaku pasar mencermati sentimen antara lain dari dalam negeri hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 hingga 17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI yaitu 7 days reverse repo rate sebesar 3,50%. Lalu suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Di sisi lain, pada Kamis dini hari waktu Indonesia, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya menjadi 0,25% hingga 0,5%. Pasar meyakini Ketua The Fed Jerome J. Powell bakal agresif mengerek Federal Funds Rate sepanjang 2022. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan turun 0,40% ke level 6.964,39 pada Kamis 17 Maret. IHSG sempat berada di zona hijau hingga menyentuh level 7.032,70 di awal perdagangan tetapi kemudian turun perlahan. Investor asing masih membukukan net buy sebesar 854,70 miliar rupiah. Analis Indo Premier Sekuritas Mino menilai pergerakan IHSG kemarin dipengaruhi oleh sentimen positif penguatan indeks di bursa saham Amerika Serikat dan berlanjutnya aksi beli investor asing. Sayangnya, IHSG juga didera sentimen negatif pelemahan harga komoditas. Aksi ambil untung di beberapa emiten perbankan juga menambah tekanan pada IHSG. Untuk perdagangan Jumat, Mino memprediksi IHSG akan menguat dengan support 6.915 dan resisten di 7.015. Pergerakan bursa Amerika Serikat, aksi beli investor asing dan pergerakan harga komoditas masih akan menjadi sentimen IHSG. Tutur Mino pada Kamis 17 Maret. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan juga memprediksi IHSG berpotensi rebound dan kembali menguji level psikologis 7.000 pada Jumat. Valdi memperkirakan support IHSG berada di 6.920 dan resisten di 7.000. Menurut Valdi, rebound bisa terjadi seiring berlanjutnya net buy asing yang telah mencapai 7 triliun rupiah sepanjang pekan ini.
IHSG juga ditopang oleh keyakinan Bank Indonesia bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh hingga 5,5% di 2022. Meski dibayangi kenaikan suku bunga acuan The Fed dan peningkatan resiko ketidakpastian perang Rusia dengan Ukraina, Bank Indonesia juga baru saja memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% untuk 13 bulan berturut-turut. Kebijakan ini diambil di saat The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS. The Fed diperkirakan masih akan menaikkan bunga 6 kali lagi. Nilai tukar rupiah pun cenderung stabil di Rp14.300 per dolar Amerika Serikat di tengah sentimen ini. Untuk perdagangan Jumat, Valdi menilai saham-saham yang menarik diperhatikan adalah BSDE, CTRA, SMRA, PWON, MDKA, TINS, AALI, LSIP, SSMS, dan BBRI. Sementara, menurut Mino, saham yang menarik dicermati adalah MDKA, SIMP, BJBR, dan MTEL. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat kembali naik pada perdagangan Kamis setelah sempat turun setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Di sisi lain, harapan seputar kemajuan dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina ikut mengurangi permintaan terhadap safe haven emas. Pada perdagangan Kamis pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange melesat 33,95 US dollar menjadi 1.943,15 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga bertambah 14,54 US dollar ke level 1.942,47 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat yang biasanya berbanding terbalik dengan emas jatuh di level 98,203. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp986.000, naik Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp888.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia melonjak pada perdagangan Kamis petang. Hal ini terjadi setelah Badan Energi Internasional memperingatkan potensi kekurangan pasokan akibat sanksi Barat kepada Rusia. Harga minyak naik sekitar 3% dan menutupi penurunan yang terjadi beberapa sesi sebelumnya. Badan Energi Internasional menyatakan pasar bisa kehilangan 3 juta barel per hari minyak mentah dan produk olahan Rusia mulai April. Menurut Badan Energi Internasional, kehilangan pasokan akan jauh lebih besar daripada penurunan permintaan. Pada perdagangan Kamis petang pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 menguat sebesar 3,47% menjadi 98,34 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 menguat 3,75% menjadi 101,70 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak di pasar juga terdorong setelah Cina menjanjikan kebijakan untuk mendorong pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Turunnya kasus COVID-19 membawa harapan bahwa pihak berwenang dapat mencabut larangan berpergian dan mengizinkan pabrik untuk melanjutkan produksi di kota-kota yang dikunci. Berita penutup kita pada hari ini ialah fundamental yang kuat membuat kurs rupiah bergerak stabil. Hari ini, analis menilai rupiah juga tak banyak bergerak. Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana menjelaskan, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga membuat pasar tenang. Apalagi, Bank Indonesia juga memperhatikan berbagai risiko global. Bank Indonesia juga mencermati pergerakan komoditas. Fundamental ekonomi termasuk neraca perdagangan yang kembali surplus menjadi tameng rupiah. Tutur Fikri kemarin. Analis DCFX Futures Lukman Leong juga menilai pelaku pasar tengah risk on. Alhasil, aset beresiko seperti rupiah kembali diburu. Menurut Lukman,
Para pelaku pasar ekonomi hari ini akan mencermati data ekonomi Amerika Serikat. Fikri menambahkan bahwa pelaku pasar akan mengantisipasi rilis data inflasi Uni Eropa serta hasil rapat Bank Sentral Inggris soal keputusan suku bunga acuan. Lukman memprediksi rupiah hari ini bergerak antara Rp14.225 hingga Rp14.350 per dolar Amerika Serikat. Hitungan Fikri, kurs rupiah akan bergerak antara Rp14.220 hingga Rp14.320. Kemarin, kurs spot rupiah menguat tipis 0,07% ke Rp14.302. Sementara kurs GISDOR Bank Indonesia menguat 0,15% ke Rp14.290. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Sremandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.